Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Ugia Aksari. Saya dari SMA Negeri 1 Rengel. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 jurusan Prodi Kriya. Kali ini saya akan menampilkan video PPL pertama saya di kelas 12 MIPA 5. Yuk ikuti saya yuk. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Mbak, silakan untuk memimpin doa. Di depan duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Karena hari ini nihil ya semuanya, tapi nggak ada yang di luar kan? Nggak ada. Nggak ada yang di luar, berarti saya cek dulu ya. Mbak, absennya kemarin buat berapa? Oke, karena tadi sudah ya absen, maka dari itu sebelum memulai pelajarannya, Bu Putih mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat gak sih pelajaran minggu kemarin materinya apa? Masih. Apa belajarnya? Minggu lalu kita belajar mengenai ide dan peluang usaha kerajinan pasar lokal. Oke, siap. Pintar sekali, tepuk tangan dong buat Mbak Cinta. Kira-kira masih ingat gak sih pengertian tentang kerajinan itu apa? Masih. Siapa? Ayahmu. Oke. Kerajinan adalah benda yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dan punya nilai keindahan tersendiri sebagai hiasan maupun pajangan. Ada yang lain mungkin mau menambahkan? Ada? Enggak ada. Sudah itu aja. Ya. Mungkin ada yang lain, mungkin kerajinan tentang bahannya apa atau apa? Ada mungkin juga mau menambahkan? Oh, cukup. Oke ya. Kalau gini berarti untuk jawaban yang bilang sudah tepat, sebenarnya sudah tepat ya. Kemudian ada lagi satu. Kira-kira bahan apa yang kalian ketahui yang rata-rata dapat digunakan sebagai kerajinan? Tentunya untuk kerajinan aksesoris. Monte, terus mutiara, biji-bijian, daun kering, kemudian apa lagi? Daun rotan. Oke. Terus kira-kira bisa dibikin apa aja ya itu? Aksesoris kepala. Bunga tempel. Oke. Nah, sebelum saya mengulas atau akan membuka bahan ajar, maka saya akan membacakan tentang materi 3.1.4 ya, wirausaha kerajinan pasar lokal, yaitu mengidentifikasi jenis bahan sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan
sebagai motivasi buat kalian. Kita belajar tentang kerajinan itu fungsinya buat apa? Ayo, nggak apa-apa. Secara spontan aja nggak apa-apa. Ayo, kita ambil kata kuncinya adalah kerajinan. Yang pertama, keindahan. Oke, keindahan. Yang kedua, kewirausahaan. Untuk mengolah kreativitas kita. Untuk mengolah kreativitas kita. Next, siapa lagi? Ada lagi? Untuk belajar tentang apa? Kalau kita biasanya itu kan membuat kerajinan itu kan butuh suatu apa? Skill, yang kesabaran. Yang kedua, skill, ulat, terus belajar tentang apa? Biar menambah apa? Kalau kita kan ada yang namanya pengolahan makanan, itu kan kita menambah skill tentang apa? Tentang membuat makanan. Kalau kerajinan berarti kita skill untuk membuat apa? Karya. Atau kalau karya berarti nanti berupa apa? Produk. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang satu, pengertian aksesoris. Yang kedua ada unsur desain dan kerajinan. Ketiga ada prinsip-prinsip desain kerajinan. Yang keempat ada teknik membuat kerajinan aksesoris. Kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan. Keenam, peluang usaha kerajinan pasar lokal. Yang ketujuh adalah analisis pasar. Sampai sini paham? Paham. Ini yang ada buku paket bisa dibuka ya. Nah, nanti buku ini akan membagi kelompok siswa 4 sampai 5 orang. Tentunya ada hal yang akan dibahas tentang aksesoris. Yang pertama adalah pengertian aksesoris. Ya. Pengertian aksesoris. Nah, di sini apa itu aksesoris? Apa itu aksesoris? Siapa yang mau jawab? Aksesoris ialah suatu benda yang digunakan oleh seseorang pria ataupun wanita untuk menjadikan dirinya lebih tampil cantik atau tampil menawan dan percaya diri. Untuk aksesoris memiliki berbagai macam, mulai dari cincin, gelang, ataupun kalung, dan masih banyak lainnya. Kerajinan aksesoris itu biasa terbuat dari bahan organik maupun non-organik. Oke, dari sini ya. Saya akan menandai di sini terbuat dari bahan organik maupun non-organik. Bahan organik, contohnya apa? Kalau organik ya, misalkan duri ikan bisa nggak? Bisa. Tulang hewan? Bisa. Kelang? Bisa. Apalagi sisi ikan? Sisi ikan. Kalau yang non organik, plastik, kaca, kaset, Tentunya waktu kelas 11 sudah pernah ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Menurut uraian yang tadi, unsur adalah elemen-elemen yang digunakan dalam penyusunan suatu rancangan untuk mendapatkan desain yang baik. Saya ulangi lagi dari yang tadi ya. Nah, dari lagi. Merupakan unsur-unsur desain kerajinan. Ada apa itu? Garis, ukuran, nilai bergerak, warna, tekstur. Berarti ini adalah unsur-unsur desain yang tidak terlepas dari unsur seni rupa. Dari 1 sampai 7, maka ini akan membentuk suatu apa? Produk. Kalau tidak ada ini tidak akan mencipta suatu produk.
Nah, adapun prinsip-prinsip desain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Harmoni keselarasan. yang kedua Kepentingan proporsi. yang ketiga Irama. keempat Usaha. Oke. Harmoni keselarasan apa tahu nggak? Kalau yang tentang harmoni keselarasan kenapa coba dilihat di slide ini? Yang harmoni itu gimana? Biar selaras itu harus sama sesuai. Oke, terus nomor 2, perbandingan atau proporsi. Berarti sebuah karya itu harus memiliki ukuran, ya kan? Kalau 2 dimensi ukurannya apa? Kalau 3 dimensi kali tinggi. Jadi nggak ada masalah ya tentang perbandingan atau proporsi. Tapi kalau yang namanya karya, kalau nggak ada kalau tidak ada ukurannya hasilnya seperti apa? Abstrak. Yang lain? Apa? Nggak imbang ya jadinya ya. Iya. Berarti kan nggak indah. Yang ketiga adalah irama. Jadi bukan hanya musik ya, tapi ternyata suatu karya sendiri juga harus memiliki irama. Bukan rumah irama loh ya. Tapi irama yang membentuk suatu karya. Kemudian yang keempat pusat perhatian. Jadi ada yang namanya point of interest. Apa yang dinamakan point of interest? Di sini kan ada pusat perhatian. Suatu karya itu harus memiliki suatu keunikan. Kenapa? Ada yang tahu? Uniknya sebagai ciri khas. Oke, banyak menjadi ciri khas dari karya tersebut. Oke, yang lain yang mau nambahin. Kenapa karya menarik perhatian konsumen? Oke, menarik perhatian konsumen. Siapa lagi? Ayo, kenapa karya itu harus unik? Mas yang belakang. Sebagai pembeda antara yang satu dan yang lain. Oke, terus yang terakhir ada lagi satu lagi yang paling penting. Menambah apa? Menambah nilai jual. Nah, itu maksudnya ya kan. Jadi kalau tadi kita gabungkan jawaban dari Zilka, jawaban dari Silky, terus jawaban dari Alvin, itu kan berarti satu karya itu harus memiliki suatu nilai jual. Kalau tidak memiliki nilai jual, maka karya tersebut kurang minati ya. Nah, yang berikutnya adalah teknik membuat aksesoris. Kalau kita lihat materi di depan, itu ada apa aja? Jadi, nah, dari kelima itu yang biasa kalian temui itu yang mana? Sudah pernah semuanya? Belum. Yang belum pernah dicoba yang mana? Makraman itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Yang sekarang lagi viral itu kan apa hiasan dinding yang berupa tali temali ya. Nah, itu sebenarnya kira-kira itu asli dari Indonesia nggak sih? Enggak ya? Enggak ada. Tapi yang tahu ya yang makram itu apa? Kira-kira apa makram? Tali temali ya. Iya.
pembuatan. Yang pertama itu apa? Tahu gunting. Ya, oke. Bawahnya. Tali. Kawat. Yang bawahnya lagi. Apa arti yang paling bawah? Lantai. Lawannya jadi Tiara. Bahasa Indonesia. Oke, berarti balik ke sekian banyaknya alat dan bahan pembuatan bisa paham ya? Paham, oke, silakan dulu tepuk tangan ya. Amatilah gambar berikut ini. Yang pertama ini ada gambar apa? Yang kedua, kotak. Bijian. Oke. Karena ini KPD-nya belum dikerjakan, maka saya akan membentuk 4 sampai 5 kelompok. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ayo, kira-kira siapa yang mau presentasi duluan? Kelompoknya siapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan masuk ke depan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai kerajinan dan aksesoris dengan pemanfaatan lingkungan dari kelompok 1. Slide kedua. Mengenai latar belakang akan saya sampaikan sendiri. Latar belakangnya tentang aksesoris. Apa sih aksesoris itu? Aksesoris merupakan suatu hiasan yang dapat mempercantik paras kita. Aksesoris ini biasanya terbuat dari elektronik ataupun dari berbagai bahan, entah dari bahan organik maupun anorganik yang bisa kita temui di sekitar kita. Kemudian dari kelompok kami, kali ini kita berbeda membuat aksesorisnya, yaitu dengan pemanfaatan bahan organik, detailnya dari bunga lontar. Next. Mengenai bahan yang kita gunakan akan dijelaskan oleh Elisa. Persilakan. Lontar. Tuban merupakan kabupaten yang berada di dekat Pantura atau Panintara. Hasil alam yang khas adalah produksi walet. Ya, siwalan Tuban tumbuhan dari kelompok walet yang bermanfaat, mulai dari akar, batang, bunga, buah, dan sampai daunnya. Selanjutnya tentang alat dan bahan akan disampaikan oleh Hakim. Alat dan bahan untuk membuat aksesoris kepala, lontar adalah tang, gunting, lem tembak, bunga lontar, dan biara serta lawan. Next. Selanjutnya adalah poinnya, yaitu langkah-langkah untuk membuat kerajinan dari bunga lontar akan disampaikan oleh Jira. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah disebutkan alat dan bahannya. Sekarang kita masuk ke tahap langkah-langkah. Yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian bunga lontar yang kita sudah ambil dari pohonnya tadi dibersihkan hingga bersih, terus dicat, bisa dipilok, dan setelah itu dikeringkan sampai kering. Setelah kering, tengahnya itu bisa kita hias menggunakan monte, mutiara, dan lain sebagainya untuk menambah nilai estetika. Dan setelah itu kita buat kerangka menggunakan kawat atau bendat yang telah dirangkai. Kemudian kita bisa menggunakan lem tembak untuk membuat alat tersebut menjadi kokoh. Dan setelah kita kasih lem tembak, itu kita bisa
Nah, oke. Terus sepertinya hari ini kalian semangat banget, kenapa? Iya, Karena materinya tentang kehajian. Oh, karena materinya tentang kehajian. Terus? Karena materinya tidak sangat. Oh, karena materinya tidak membosankan. Oke. Ayo, kelompok 2. Silakan. Bisa menilai presentasi teman kalian tadi. Kira-kira gimana penilaian sebagai teman sebaya? Menurut saya tadi penjelasan dari kelompok 1 sangat bagus dari kita, dan untuk contohnya juga sangat jelas juga. Itu A dan B-nya juga sangat jelas, jadi bisa kita pahami detail juga. Kira-kira nilainya berapa? Nilainya 10/10 deh. 10/10. Oke. Yang lain berarti minggu depan ya. Ya. Karena tadi sudah ada penilaian secara observasi dari teman kalian, maka karena waktunya juga tinggal 5 menit, maka dari itu sebelumnya kita berdoa ya. Doa mulai.